Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 3 SD Khadijah 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kali ini kita belajar tematik 3, tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Hal-hal yang kita pelajari hari ini adalah makanan sehat dan hubungan makanan sehat dengan kesehatan. Nah, makanan sehat itu apa sih? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya serat, serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, makanan yang mempunyai gizi seimbang adalah biasa kita sebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 itu apa saja? 4 itu adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, dan dikatakan 5 sempurna apabila ada susu. Sekarang kita bahas makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang mengandung zat tepung atau karbohidrat. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Seperti gambar yang Bu Guru tunjukkan di sini. Nah, lauk pauk. Lauk pauk itu biasanya mengandung protein dan lemak. Apa aja itu? Ya, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi, serta masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, bagaimana dengan sayur-sayuran? Sayur-sayuran itu mengandung vitamin dan mineral. Misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian temukan di supermarket atau di pasar-pasar tradisional. Sekarang buah-buahan. Nah, buah-buahan itu biasanya mengandung banyak sekali vitamin. Vitamin itu banyak sekali macamnya loh anak-anak. Ada vitamin A, vitamin K, vitamin D, vitamin E, vitamin C ya. Nah, terdapat dalam apa aja itu? Nah, misalnya dalam jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, serta buah-buahan yang lainnya yang bisa kalian temui di supermarket atau pasar-pasar tradisional. Sekarang 5 sempurna kalau ada susu. Nah, susu itu mengandung komplit ya anak-anak, ada lemak, vitamin, protein, dan mineral ya. Misalnya kalian bisa jumpai pada susu sapi dan susu kambing. Nah, seperti yang Bu Iva katakan tadi, hari ini kita juga akan pelajari tentang hubungan makanan dan kesehatan. Nah, tadi kan kita sebutkan bahwa makanan yang sehat itu juga mengandung makanan pokok. Makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Nah, tadi sudah sempat Bu Guru singgung bahwa makanan pokok itu apa saja? Nasi, jagung, sagu, gandum, dan singkong. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi. Jadi kalau kalian lemas, itu kalian butuh karbohidrat supaya lebih kuat ya. Selanjutnya protein. Nah, protein itu berfungsi untuk membangun jaringan tubuh baru. Kalian bisa temui di beberapa sayuran, kemudian daging ya. Nah, makanya kita bagi menjadi 2. Protein itu ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein hewani itu terdapat pada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati terdapat pada tahu, tempe, kacang-kacangan ya. Misalnya kalian protein ini bisa sangat berfungsi sekali, kelihatan fungsinya kalau misalnya kalian habis mengalami kecelakaan ya, mengalami kecelakaan kemudian luka. Nah, itu kalian harus banyak-banyak makan
protein supaya tubuh kalian kembali seperti semula, karena protein ini fungsinya untuk membangun atau membentuk jaringan tubuh yang baru. Nah, coba kalian lihat ini ya. Ini adalah satu gambaran anak yang menderita kwashiorkor. Kwashiorkor itu apa? Kwashiorkor adalah penyakit kekurangan protein. Biasanya penyakit ini diderita bayi pada usia 6 bulan sampai 3 tahun. Ciri-cirinya seperti apa? Bisa kalian lihat di sini. Pertumbuhannya terhambat ya. Kulitnya bersisik, terus tubuhnya kurus, rambutnya kusam. Ya, itu adalah ciri biasanya terdapat pada balita ya anak-anak. Kemudian vitamin. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi 2. Ada vitamin yang larut dalam lemak dan ada vitamin yang tidak larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Biasa kita singkat dengan AD. Nah, kalau vitamin yang tidak larut dalam lemak itu adalah vitamin B dan vitamin C. Sebenarnya vitamin ini diperlukan sedikit sekali bagi tubuh kita, tetapi kalau kekurangan juga fatal ya, karena vitamin itu berfungsi sebagai zat pengatur semua proses yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau tidak ada vitamin berarti kan tidak ada yang mengatur dalam metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sehingga tubuh kita mudah terserang penyakit. Biasanya vitamin itu terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau kalian kekurangan vitamin itu ada penyakit yang disebut sebagai avitaminosis ya. Kemudian mineral. Mineral itu terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Fungsinya untuk mempertahankan dan menjaga kesehatan tulang dan gigi. Mineral itu banyak sekali loh anak-anak. Mineral itu ada kalsium atau kita sebut sebagai zat kapur. Itu sangat baik sekali bagi tulang. Kemudian ada fosfor. Fosfor itu biasanya kita temui pada kacang merah, jagung, mete, udang, daging, ayam, dan lain sebagainya. Itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan pada tubuh kita. Kemudian ada zat besi. Nah, zat besi itu biasanya terdapat pada bayam. Nah, bayam itu untuk membentuk hemoglobin yang ada di dalam darah. Makanya kalau kita kekurangan zat besi biasanya itu lemes, pengen ngantuk ya, karena tidak ada zat besi ya, tidak ada hemoglobin. Hemoglobin itu kan fungsinya mengikat oksigen. Kalau hemoglobinnya nggak ada, maka tubuh kita lemas, kekurangan oksigen. Dan masih banyak lagi mineral-mineral lainnya. Kemudian lemak. Nah, lemak ini selain karbohidrat, lemak itu juga berfungsi sebagai sumber energi. Tadi kan karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, lemak ini juga sebagai sumber energi. Di dalam tubuh kita itu ada lemak yang digunakan sebagai cadangan energi. Apabila kita belum makan, itu biasanya tubuh kita itu sudah otomatis membakar lemak yang ada dalam tubuh kita sebagai sumber energi. Nah, sama halnya dengan protein, lemak itu juga dibagi 2 ya. Ada lemak hewani, ada lemak nabati ya. Kalau lemak hewani dari hewan nih ya, berarti berasal dari hewan. Biasanya terdapat dalam susu, telur, keju, dan mentega. Kalau lemak nabati berasal dari tumbuhan. Ini terdapat dalam kacang-kacangan, minyak sayur, margarin, dan masih banyak lagi. Nah, itu saja yang bisa Bu Iva sampaikan. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Kalian bisa tonton video ini berulang-ulang apabila belum paham, kemudian bisa tulis, dirangkum, atau
sambil santai-santai ya, didengarkan berulang-ulang supaya bisa lebih paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dan mendapat kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.